Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu tarakan wa la takhsha. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Fa'asba'ahum fir'aunu bijunudihi fawashiyahum minal yammi ma washiyahum. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Wa adalla Fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuh-musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai. Dan kami telah menurunkan kepada kamu manna dan salwa. Ya. Manna itu seperti madu, salwa itu burung puyuh. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan. Sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan. Kemudian tetap dalam petunjuk. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Dan Musa berkata, mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ini dia, Musa berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku. Jadi kata Musa, mereka itu sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, Tuhanku, aku bersegera kepadamu agar engkau ridho kepadaku. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Qala, Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Qala, Allah berfirman, fa inna, maka sungguh kami, qad fatanna, benar-benar telah menguji qaumaka, kaum kamu, min ba'dika, sesudah kamu berpisah dengan mereka. Ya, berpisah menuju ke Sinai, ya, ke Gunung Tursina, Gunung Sinai, untuk bermunajat. Wa adhallahumus samiri. Ya, kemudian telah disesatkan mereka oleh Samiri. Ya, ketika Musa pergi bermunajat, maka umatnya Nabi Musa disesatkan oleh orang yang bernama Samiri. Ya, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka kembali Musa kepada kaumnya keadaan marah dan bersedih hati. Qala ya qaumi. Mereka Musa berkata, wahai kaumku, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana, bukankah
Tuhan kalian menjanjikan pada kalian suatu janji Taurat yang baik. Afatala alaikumul ahdu. Apakah terlalu lama bagi kalian perjanjian itu? Am aratum ayyahilla alaikum ghadabun. Atau kalian menghendaki agar turun atas kalian kemurkaan min rabbikum dari Tuhan kalian. Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjian denganku. Qalu, mereka berkata, ma akhlafna. Mereka berkata, kami tidak menyalahi mau'idak, perjanjianmu, bimalkina walakinna, dengan kehendak kami tidak menyalahi perjanjianmu dengan kehendak kami, walakinna, akan tetapi kami hummilna, kami disuruh membawa auzaron, beban-beban min zinatil qaum, dari perhiasan al-qaum, dari perhiasan kaum Fir'aun, faqadhafnaha, lalu kami melemparkannya ke lubang api, fakadzalika al-qassamiri, maka demikian pula Samiri ikut melemparkannya. Ya. Jadi Bani Israel itu awalnya adalah menjadi budak-budak yang dipekerjakan oleh Fir'aun di Mesir. Ya. Kemudian Nabi Musa datang menyelamatkan mereka. Jadi Bani Israel itu suatu kaum yang diperalat dan diperbudak di Mesir, kerja paksa, kemudian diselamatkan oleh Musa. Musa menyelamatkan mereka, akhirnya mereka dibawa pergi meninggalkan Mesir, kemudian dikejar oleh Fir'aun. Ya, jadi Bani Israel itu pergi meninggalkan Mesir dengan membawa perhiasan dan baju-baju kaum Fir'aun, ya, membawa harta-harta yang didapatkan saat berada di Mesir bersama Fir'aun. Nah, kemudian dibawa melintasi lautan. Kemudian Allah memerintahkan Musa agar memukul laut dengan tongkatnya, sehingga apa? Sehingga laut itu berbelah menjadi kering, bisa dilewatin oleh Musa bersama kaumnya. Nah, kemudian begitu Musa sudah sampai ke seberang, apa yang terjadi? Dipukulkan lagi ke laut, sehingga laut menutup kembali, airnya penuh lagi. Saat itu Fir'aun bersama bala tentaranya sudah berada di tengah laut, airnya tenggelam dan mati. Ya, jadi umatnya Nabi Musa ditolong sama Allah sehingga berada di suatu tempat yang baik, di situ mendapatkan rezeki, ya. Kemudian Allah berfirman kepada umatnya Nabi Musa, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan pada kamu. Jadi setelah selamat dari kejaran Fir'aun, ya, setelah selamat dari kerjaan Fir'aun, maka umatnya Musa bersama umatnya dikasih rezeki sama Allah yang baik. Ya, silahkan makan rezeki dari kami, tapi kamu jangan melampaui batas yang menyebabkan aku murka kepada kamu. Ya, kalau aku udah murka maka kamu akan binasa. Itu kata Allah bilang begitu. Nah, kemudian saat umatnya Musa sudah bersenang-senang mendapatkan rezeki, saat itu juga Allah memerintahkan agar Musa pergi ke Gunung Tursina. Ya, di sana Musa agar supaya Allah akan memberikan kitab, yaitu Taurat. Allah menurunkan Taurat. Nah, di saat Musa pergi menuju ke Sinai untuk bermunajat kepada Allah, maka umatnya Musa dipegang oleh Harun. Ya, Harun itu saudaranya Musa. Saudaranya Musa itu mewakili Musa untuk mengendalikan dan menghandle urusan umatnya. Namun ternyata Harun kalah dia. Harun lemah. Kemudian ada orang yang bernama Samiri. Mengajak umatnya Musa untuk membuat patung sapi dari emas. Dan dari perhiasan-perhiasan yang dia bawa dari kaum Fir'aun di saat menjadi kaum Fir'aun. Ya.
Kemudian Harun tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Samiri. Akhirnya setelah jadi patung sapi, ya sapi itu dapat berbunyi, akhirnya umatnya Musa disuruh menyembah sapi. Yang menyuruh Samiri, yang mengkomando Samiri. Ya. Musa saat itu masih di Gunung Sinai untuk bermunajat. Begitu Musa pulang sampai ke kaumnya, ternyata kaumnya berbuat menyembah sapi, sudah meninggalkan tidak menyembah kepada Allah lagi. Akhirnya Musa marah dia. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya. Begitu marah, akhirnya mereka berkata, Musa bilang sama mereka, kenapa kamu menyalahi perjanjian dengan aku? Mereka berkata, kami tidak menyalahi perjanjian denganmu. Itu bukan kehendak kami, akan tetapi ini semua atas perintah dan kehendak Samiri. Ya. Jadi penjelasan Samiri ini perlu diketahui. Ya. Menurut Dr. Isa Daud, ya, Dr. Isa Daud itu membuat penelitian terhadap Dajjal, terhadap Samiri. Ya. Jadi Samiri inilah yang menjadi Dajjal. Ya, Dajjal itu yang menjadi Al-Masih Dajjal di akhir zaman, itu nama aslinya ya Samiri itu. Ya. Jadi menurut Isa bin Daud, ya, dia seorang peneliti, bahwa Dajjal itu lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa. Ia terlahir dengan nama Musa. Jadi Dajjal itu awalnya namanya siapa? Musa. Musa Samiri namanya. Ya, kata ini diambil dari bahasa Mesir yang artinya terapung. Karena memang Dajjal itu pada masa kecilnya terapung di atas air karena bencana tsunami di negeri Samiroh. Negeri Samiroh itu daerah Palestina. Ya, maka dia disebut Samiri karena nama aslinya adalah Musa. Dia berasal dari negeri Samiroh, daerah Palestina, maka disebut Musa Samiri atau Samiri. Ya. Nah, kemudian apa? Nama lengkap Dajjal itu siapa? Nama lengkap Dajjal itu adalah Musa Samiri, yang artinya Musa itu dari negeri Samiroh. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu anaknya Imran, Musa bin Imran, yang kelak menjadi Rasul, dan Musa Samiri. Musa Samiri itu yang merupakan apa? Cikal bakal menjadi Dajjal. Dajjal utusan iblis laknatullah. Ya, jelas ya. Jadi Dajjal itu siapa? Dajjal itu nama aslinya Musa. Ya, Musa Samiri. Samiri itu dari negeri, satu negeri yang namanya di daerah Palestina, ya, Samiroh. Jadi Dajjal itu terlahir dari keluarga penyembah patung yang dalam Al-Quran disebut Ijlun. Ya, Ijlun itu anak sapi. Dajjal di situ terlahir dari perkawinan saudara. Ya, itu nampak apa? Menjadikan Dajjal manusia cacat. Jadi dia cacat, matanya buta sebelah. Itu karena dia terlahir dari perkawinan yang saudara. Jadi sejak kelahirannya Dajjal tidak mau menyusui, ya, Dajjal tidak mau menyusui dan senantiasa tidur. Kerjanya Dajjal tidur melulu. Hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan yang hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Ya, pada saat itu negeri Samiroh gempa. Ya, di saat ibunya meninggal, setelah itu negeri Samiroh, Palestina, gempa. Dasar laut menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Akhirnya seluruh negeri itu hancur, dilibas banjir. Penduduk pulau tersebut tidak ada yang tersisa. Tinggal Dajjal sendirian, Musa Samiri, masih bayi. Jadi atas bencana ini Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi yang bernama Samiri itu, yang menjadi biangnya Dajjal. Ya, diselamatkan oleh Jibril ketika terapung-apung di laut, diselamatkan, kemudian ditaruh di sebuah gua.
di dalam gua di tengah pulau terpencil. Ya, itulah Samiri hidup di situ. Jadi menurut riwayat, Samiri itu diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Itu menurut riwayat. Begitulah sehari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan rajanya malaikat, ya, dibesarkan, diasuh oleh Jibril. Nah, ini dalam sebuah riwayat seperti itu. Banyak pengetahuan yang didapat Samiri. Samiri akhirnya jadi pinter, ya, dapat pengetahuan yang didapat dari Jibril. Di antara pengetahuannya apa? Tiap benda yang disentuh oleh Jibril bisa hidup, seolah-olah ada rohnya. Karenanya Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Ya, konon ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, Jibril yang membantu dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan. Ya, pengetahuan inilah yang kelak menyesatkan Bani Israel menjadi menyembah patung anak sapi dari emas. Ketika Nabi Musa bersemedi di Gunung Tursina selama 40 hari untuk mendapatkan Taurat, ya, itu akhirnya mereka menyembah patung, ya, yang dikoordinir oleh Musa Samiri. Ya. Jadi pada usia remaja Samiri keluar dari persembunyiannya. Ya, waktu kecil udah diasuh sama malaikat, kemudian waktu remaja dia keluar dari persembunyiannya, dari tempat yang jauh tadi. Dia punya cita-cita aneh, cita-citanya itu ingin menjadi Tuhan dan agar manusia menyembahnya. Ini karena Samiri punya keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat. Di samping itu, Samiri punya kelebihan dari Allah yang berupa apa? Kecakapan yang luar biasa dan kesehatan. Dia cakap, ya, punya keterampilan. Ya, diriwayatkan apa? Dajjal itu tidak pernah tua dan pikun. Jadi ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Dajjal itu tidak pernah tua dan tidak akan pikun. Karena apa? Setiap mencapai usia 100 tahun akan menjadi muda kembali. Itulah antara lain kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal Samiri. Maka dalam perjalanannya Dajjal berinisiatif untuk mendatangi guru-guru sihir ternama dan berguru kepadanya. Di antara guru yang ternama itu seorang penyihir dari Yaman. Ya. Kemudian setelah mengunjungi dan mengetes, ya, master-master sihir dari Mesir, pada waktu itu profesi sihir itu banyak dimanfaatkan untuk para anggota Fir'aun, anak buah Fir'aun. Akhirnya Samiri berhasil mengalahkan guru-gurunya. Ya, guru-guru sihir dilibas habis sama dia. Samiri jadi orang hebat, ya, menguasai ilmu sihir. Ya, dengan dasar ini akhirnya Dajjal sebagai master sihir tiada dunianya di seluruh dunia. Jadi dia juga menguasai berbagai teknologi, ya, masternya sihir itu. Kemudian Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian, ya, untuk menyesatkan umat manusia. Jadi ia pernah menyesatkan Bani Israel dari menyembahan kepada Allah menuju menyembah patung sapi emas. Ya. Kemudian karena waktu itu Nabi Harun sebagai pembimbing rohani di tengah-tengah mereka, saat itu dihandle oleh Harun, kemudian dikuasai oleh Samiri. Kemudian pada zaman Nabi Isa, ya, Samiri pun datang, namun diusir oleh Nabi Isa, ya, dan berhasil menyesatkan umat. Penyesatan Samiri selalu menjadi masalah akidah. Jadi Bani Israel setelah Nabi Isa mayoritas tidak lagi menyembah Allah yang Maha Esa, melainkan lahir konsep 3 Tuhan, Trinitas, yaitu penebus dosa, peniadaan tradisi khitan bagi laki-laki, menghalalkan babi, riba, perbuatan-perbuatan bid'ah lainnya. Jadi Samiri menyebarkan gagasan ini melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus ataupun Saul. Jadi Samiri menyebarkan gagasannya ini melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus atau Saul. Kemudian mengaku dirinya sebagai Rasul. Ya, dalam sejarahnya Saul itu
Paulus itu merupakan musuh Nabi Isa. Sama seperti Samiri. Jadi Paulus atau Saul itu dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi dan senengannya menyembah anak sapi. Samping itu juga Paulus hidup sebagai seorang filosof, ya. Filosof yang memadukan antara filsafat Yunani dan ajaran Yahudi. Ya, kemudian Saul tidak hanya memadukan dua ajaran itu, tapi jauh lebih membuat sebuah ajaran-ajaran, ya, yang ajaran-ajaran yang sangat menyuburkan. Tidak hanya itu, dia juga membuat gereja-gereja di seluruh dunia. Ya, ini akhirnya menjadi cikal bakal Katolik, ya, cikal bakal Katolikisme, ya, Katolik. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW, Samiri datang juga dan hidup dengan para sahabat. Ia memiliki nama Samara, ya, Dihyatul Kalbi. Ia memiliki nama Samara, Dihyatul Kalbi. Jadi Umar bin Khattab bermaksud membunuhnya waktu itu. Namun Rasulullah melarangnya. Sama seperti nabi-nabi terdahulu, Musa dan Isa, selalu membiarkannya. Karena dibiarkan hidup, akhirnya apa? Samiri berleluasa bergerak menyesatkan umat. Sekte-sekte sesat dalam Islam dan nabi-nabi palsu pasti tidak luput dari proyek Samiri. Ya, jadi sekte-sekte sesat dalam Islam dan nabi-nabi palsu semua tidak luput dari proyek Samiri, Sang Dajjal. Ribuan hadis-hadis palsu dibikin oleh orang-orang Yahudi, orang Muslim, munafik, pasti mendapatkan sentuhan semuanya dari tangan Samiri. Jadi banyak hadis-hadis palsu, ya, itu semua rekayasa semua. Itu tidak terlepas dari sentuhan tangan Samiri. Jadi zaman modern peluang Dajjal untuk menyesatkan manusia secara massal semakin terbuka. Ya, pasca revolusi Prancis merupakan zaman baru bagi Dajjal. Yang intinya adalah anti Tuhan, ya, anti Tuhan. Sebagai gantinya manusialah yang dijadikan Tuhan. Ya, gagasan humanisme persis ini seperti misinya Dajjal. Jadi untuk melancarkan programnya, Dajjal memilih orang terpilih dari kalangan yang berdarah Yahudi atau dari Nasrani, tapi masih berdarah Yahudi, atau dari luar ras Yahudi tetapi sudah teryahudikan. Ya. Jadi Dajjal berhasil mendidik putra-putra Yahudi sebagai ras terbaiknya. Putra-putra Yahudi itu diantara lain Renan yang merupakan kawan dari Muhammad Abduh, Jenderal Meiji dari Jepang, Auguste Comte Perancis, dan dua orang dari keluarga rahib Yahudi Tulen, Karl Marx dan Sigmund Freud. Itu adalah dua orang dari keluarga rahib Yahudi Tulen, Karl Marx, ya, dan Sigmund Freud. Ya, jadi tidak ketinggalan juga pendeta Nasrani yang murtad menjadi ateis, Friedrich Nietzsche. Ya, semua gagasan orang-orang itu semuanya sama, ateis, ya, dan menjadikan manusia sebagai Tuhan bagi dirinya sendiri. Kemudian pada abad 19 agama Masih di Eropa nyaris sekarat, ya, yang mendapat gempuran hebat terutama dari tiga pemikir Yahudi, dari Karl Marx, Freud, dan Comte. Kesimpulannya sama, agama itu ilusi, agama itu bohong, ya, agama merusak, menghinakan manusia. Itu pendapat-pendapat mereka. Jadi Marx berpendapat agama merupakan candi masyarakat. Agama tidak lebih dari bayang-bayang dunia materi. Jadi yang sebenarnya ada adalah materi. Agama itu bayang-bayang, dan karenanya sebenarnya agama bikinan manusia sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Ya, ini penyesat-penyesat ini. Kemudian Freud mendefinisikan agama lebih jijik lagi. Agama katanya tidak lebih dari nafsu biraha yang bertahan, yang tidak tersalurkan secara bebas. Comte juga memandang bahwa agama sebagai tahap primitif dari pemikiran manusia. Karena tahap primitif manusia sudah terlewati, agama tak dibutuhkan lagi. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang ya seperti ini. Jadi manusia dibikin tidak butuh lagi dengan agama, dan agama dianggap menghalang-halangi. Ini sebenarnya adalah
kepanjangan tangan dari strategi dan ajaran-ajaran Dajjal. Dua orang yang pertama, Freud dan Comte, juga sangat kuat pengaruhnya dalam dunia ilmiah, sehingga pengetahuan ilmiah menjadi kehilangan aroma spiritual. Pengetahuan ilmiah yang menyediakan dunia rohani, ya, tak ada dunia kecuali dunia sekarang ini, dunia materi. Sedangkan Karl Marx kuat pengaruhnya di dunia politik, ya, karena Marx komunis diformulasikan tersebar seluruh alam, baik pengetahuan ilmiah ataupun komunisme. Sama-sama ateis dan menuhankan manusia sebagai pengganti Allah. Inilah antara lain apa yang disebut keberhasilan, ya, keberhasilan Dajjal dalam bidang sains, politik, ya. Jadi kapitalisme merupakan perangkap Dajjal yang paling efektif. Jadi manusia dibuat sedemikian rupa untuk menuhankan benda di samping menuhankan manusia. Ya. Dajjal dan pasukan rahib-rahib Yahudi mengendalikan berbagai negara seluruh dunia. Jadi Dajjal dan Yahudi itu untuk sementara ini ya berada di puncak kemenangan. Ya. Tak satu sektor pun yang tidak tersentuh oleh Dajjal. Ya. Jadi saat ini Dajjal dan Yahudi adalah sementara ini berada di puncak kemenangan dan tidak satu sektor pun yang tidak tersentuh oleh Dajjal. Jadi di balik itu semua kekuatan Muslim yang sejati, yang berdasarkan pada iman, mulai tumbuh dan berkembang. Orang Islam juga berbagai kalangan Muslim bergairah mengamalkan agama, masjid-masjid sedikit demi sedikit dipenuhi dengan jamaah, sholat berjamaah. Ya, ini merupakan amalan paling ditakuti oleh Dajjal. Yahudi mulai marak, ya, Dajjal dan Yahudi itu paling takut dengan orang-orang ke masjid-masjid itu. Jadi orang-orang mulai tertarik dengan amalan sunnah, ibadah, muamalah. Ya, jadi amalan-amalan ini satu amalan yang ditakuti oleh kaum kufar. Ya, takut. Makanya kegiatan agama Islam sering mendapatkan hambatan. Dalam hadis disebutkan yakhruju dajjal min Isbahan ma'asab'ina junudan minal Yahud. Jadi dalam hadis itu ada menyebutkan bahwa Dajjal itu akan keluar bersama 70.000 pasukan Yahudi Isbahan. Jadi dalam hadis lain disertai pula dengan 70.000 ulama jahat dan para wanita yang tidak menutup aurat dan para pemusik. Jadi Dajjal akan menyerang Sam, Palestina, menghancurkan pasukan Imam Mahdi dan pasukan Isa bin Ibnu Maryam. Jadi pada waktu itu setelah sholat subuh, jamaah masjid yang dipimpin oleh Al-Mahdi keluar, sementara Dajjal bermaksud menyerangnya. Nabi Isa dan pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Dajjal. Kedua pasukan itu pun bertemu, terjadilah perang hingga akhirnya apa? Terjadi peperangan, ya, yang dipimpin oleh pasukan Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Jadi ketika pasukan Yahudi mulai keteter, Dajjal bermaksud melarikan diri. Namun ia kepergok oleh Isa bin Maryam di gerbang Lut, Palestina, ya, saat berhadapan dengan Isa putra Maryam, badannya mendadak meleleh seperti lilin kena api. Ya, atau dalam riwayat lain seperti garam terkena air, hancur. Maka setelah itu musnahlah sejarah Dajjal yang bercokol, yang membuat fitnah dan bid'ah selama lebih 4.500 tahun. Jadi setelah pembunuhan Dajjal, dunia mulai diliputi keamanan, kedamaian, kemakmuran, material, spiritual mendapatkan titik temu. Dunia dipimpin oleh orang yang adil, kuat dan soleh. Itulah yang disebut dengan Al-Mahdi. Ya, dia khalifah terakhir kaum muslimin dan dunia, khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, itu urusan dengan Dajjal. Jadi kesimpulannya, orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, di awalnya itu dia hidup di bawah kendali Fir'aun,
di sana dianiaya, ya, di sana jadikan budak. Kemudian Nabi Musa datang menyelamatkan mereka hingga meninggalkan Fir'aun, sampai Fir'aun mengejar, sampai Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian Musa bersama pasukannya dimenangkan atas serangan Fir'aun. Kemudian Allah memberikan rezeki yang luas, nikmat, ya, kehidupan yang baik kepada umatnya Musa. Kemudian Musa meninggalkan umatnya sebentar dalam rangka bersemedi, dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah 40 hari. Kemudian umatnya yang ditinggalkan itu dihandle sama Harun. Ya, Harun itu keluarga Musa, saudaranya Musa. Ini kamu handle, kemudian aku tak bermunajat untuk mendapatkan Taurat. Begitu pulang dari bermunajat, Musa mendapati bahwa kaumnya telah menyembah sapi, anak sapi. Ya, jadi di saat Musa pergi, ternyata orang yang bernama Musa Samiri tadi, ya, ternyata ngojok-ngojoki umatnya Musa supaya nyembah sapi. Yang dibikin untuk bikin sapi patung dari emas itu adalah harta-harta yang dibawa dari Mesir tadi, yang dari kaumnya Fir'aun tadi. Ya, sudah dapat nikmat malah dipakai untuk berkhianat. Ya. Jelas sampai di sini ya, dileng-leng selawase urip.